Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya. Hadir semua, alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, maka akan lebih baik kita membaca doa dulu sebelum belajar. Ketua kelasnya Kak Nadi, tolong dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Baik anak-anak, jadi sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang rukun iman. Kita belajar tentang rukun iman. Jadi rukun iman ini adalah dasar fondasi bagi umat Islam. Jadi kita ibaratkan seperti pohon. Kalau pohon ini ingin kokoh, yang paling pertama kita harus kokohkan itu adalah bagian akar. Semakin panjang akarnya, maka semakin pula kuat pohonnya. Jadi begitu pula dengan rukun iman ini. Jadi penting kita pelajari supaya keimanan kita, keislaman kita itu bisa jauh lebih kokoh. Jadi kita akan bahas tentang rukun iman. Sebelumnya ada yang pernah mendengar atau mungkin sudah tahu tentang rukun iman? Sudah. Siapa yang tahu rukun iman ada berapa? Silakan angkat tangannya. Baik, Nadi, ada berapa? Ada 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah Iman kepada Allah. Iya. Pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua ada iman kepada Malaikat. Iman kepada malaikat. Yang ketiga Iman kepada kitab-kitabnya. keempat Iman kepada Rasul. kelima Iman kepada hari kiamat. terakhir Iman kepada qada dan qadir. iman kepada kodok dan kodor. Jadi Bapak jelaskan juga sebelum kita ini sambil diingat-ingat. Jadi iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah. Walaupun pada dasarnya kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita wajib percaya bahwa semua yang diciptakan di muka bumi ini, termasuk kita semua, adalah ciptaan dari Allah. Selanjutnya ada iman kepada malaikat. Nah, malaikat ini adalah salah satu ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling taat.
Gimana saking taatnya ciptaan Allah ini, jika dia diperintahkan sesuatu, maka dia akan melaksanakannya sampai sesuatu itu diperintahkan untuk selesai. Misalkan disuruh bersujud, dia akan sujud sampai yaumul kiamah. Dia tidak akan bangkit, bangun kecuali disuruh berdiri. Yang ketiga, di sini ada iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Jadi kitab Allah itu ada empat. Nah, yang pertama ada Al-Quran, ada Zabur, Injil, dan Taurat. Kalau kita di Islam, Muslim, itu kita percaya kepada Al-Quran. Dijadikan sebagai pedoman kita. Selanjutnya, iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul ini, ada yang tahu Rasul itu siapa? Atau apa? Ya, Bapak jelaskan ya. Jadi Rasul itu adalah manusia, tapi manusia pilihan. Di mana manusia pilihan ini? Orang yang langsung dipilih oleh Allah untuk mengajarkan ajaran Islam. Jadi ada nabi, ada rasul. Tuh. Yang terakhir ada iman kepada yang kelima maksud saya, ada iman kepada hari kiamat. Jadi iman kepada hari kiamat ini kita yakin bahwa suatu hari nanti bumi ini akan hancur. Jadi gunung yang tinggi akan rata, laut yang luas akan porak-poranda, manusia yang kekal pun akan binasa karena hari kiamat tadi. Jadi kita harus percaya bahwa suatu hari akan ada hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat ada hari apa? Hari kebangkitan. Maka dari itu kita harus persiapkan yang perlu kita siapkan. Terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini paling dekat dengan kita biasa disebut sebagai takdir. Qada dan qadar ini adalah ketentuan. Ketentuan itu ada dua, ketentuan baik dan ketentuan buruk. Nah, jadi ada yang namanya nasib baik dan ada yang namanya nasib buruk. Kita harus percaya bahwa baik buruknya suatu nasib itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi anak-anak, sampai di sini penjelasan kita. Selanjutnya Bapak akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Dua kelompok tadi, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kelompok yang sebelah sini itu kelompok 1 dan yang sebelah sana itu kelompok 2. Setelah kita bagi kelompok, Bapak harap kalian berdiskusi tentang rukun iman ini tadi dengan teman sebangku kalian. Nanti kita akan bagi beberapa pertanyaan dan tiap-tiap kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Bapak akan menyiapkan 2 pertanyaan. Pertanyaan 1 untuk kelompok 1 adalah Nah, baik anak-anak, silakan berdiskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, baik, waktu berdiskusi sudah selesai. Selanjutnya Bapak akan bagi, jadi kelompok 1 silakan jawab pertanyaan nomor 1, kelompok 2 silakan jawab pertanyaan nomor 2. Kelompok 1 silakan dijawab. Pada siapa wajib percaya? Ya, pertanyaannya adalah kepada siapa kita wajib percaya? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan semuanya yang ada di dunia. Benar, jawabannya tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini akan dijawab oleh kelompok 2. Kelompok 2 silakan dijawab pertanyaannya. Apa itu qadar dan qadar? Iya. Qadar dan qadar adalah takdir buruk, takdir baik dan takdir buruk.
Ya betul, jawabannya adalah qada dan qadar itu adalah ketentuan baik, ketentuan buruk atau takdir baik dan takdir buruk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi anak-anak, jadi rukun iman wajib kita pahami dan kita hafalkan, kalau perlu kita amalkan dalam hidup kita, karena semakin kita percaya, semakin kuatlah keimanan kita. Selanjutnya, kita akan masuk di penghujung pembelajaran. Jadi harapan Bapak, sebelum pelajaran ini ditutup, Bapak harap kalian harus belajar segiat mungkin. Kalian harus belajar di rumah, belajar di kelas, atau di tempat-tempat lainnya. Percayalah, belajar itu adalah kunci kesuksesan. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya, dan kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.